Tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa merusak bumi kita? Radiasi gamma, salah satu jenis radiasi yang sangat kuat. Sebuah bukti nyata dari ancaman yang tak terlihat namun memiliki kekuatan luar biasa untuk merusak kehidupan di bumi. Gamma rays are the highest energy form of light. There's the light we see with our eyes, but there are lots of other types of light. Gamma rays are the most energetic form of light, the most powerful. Tidak hanya membahayakan manusia, radiasi gamma juga menghancurkan ekosistem kita. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana radiasi gamma bisa mencemari lingkungan, mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan, bahkan masuk ke dalam rantai makanan kita. Radiasi gamma adalah jenis radiasi energi tinggi yang berasal dari inti atom yang tidak stabil. Radiasi ini sangat kuat dan bisa menembus berbagai material, termasuk tubuh manusia. Sumber utama radiasi gamma bisa berasal dari bahan radioaktif alami seperti uranium atau dari reaksi nuklir seperti yang terjadi pada kecelakaan nuklir. Pada 26 April 1986, terjadi kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Ukraina. Kecelakaan tersebut dianggap sebagai salah satu kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah, di mana terjadi ledakan dan kebocoran radiasi besar-besaran. Pada saat itu, reaktor nomor 4 meledak karena kegagalan sistem pengendalian dan kesalahan manusia selama pengujian keamanan. Ledakan ini melepaskan sejumlah besar radiasi, termasuk radiasi gamma. Setelah ledakan reaktor nuklir, partikel radioaktif seperti cesium-137 dan strontium-90 terendap di tanah dan air. Tumbuhan menyerap partikel ini melalui akar mereka, memasukkan radioisotop ke dalam jaringan mereka. Ini membuat daun, buah, dan biji mereka menjadi sumber makanan yang terkontaminasi. Efek radiasi pada tanaman dapat terlihat dari mutasi bentuk daun, gangguan pertumbuhan, bahkan kematian pada tanaman tersebut. Tak hanya bagi tumbuhan, radiasi gamma mengganggu keseimbangan ekosistem. Serangga dan organisme kecil yang menjadi rantai dasar makanan mengalami kerusakan populasi, yang kemudian memengaruhi predator yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini menyebabkan perubahan besar dalam dinamika ekosistem zona eksklusi. Hewan herbivora seperti rusa, kelinci, atau sapi memakan tumbuhan yang telah terkontaminasi. Ketika mereka mengkonsumsi tanaman ini, partikel radioaktif masuk ke dalam tubuh mereka dan mulai terakumulasi. Banyak herbivora menunjukkan penurunan harapan hidup karena kerusakan pada organ vital akibat radiasi. Predator seperti serigala dan elang berada di puncak rantai makanan. Mereka memakan herbivora yang terkontaminasi, yang berarti radiasi terakumulasi lebih tinggi dalam tubuh mereka melalui proses yang dikenal sebagai bioakumulasi. Hal ini dapat merusak DNA mereka, menyebabkan mutasi genetik yang dapat diwariskan. Manusia juga dapat terpapar oleh radiasi gamma melalui konsumsi makanan daging hewan yang telah terkontaminasi. Hal ini dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, gangguan genetika, maupun penyakit degeneratif. Dampak radiasi gamma terhadap lingkungan bersifat jangka panjang. Meskipun ratusan tahun berlalu, tanah dan air yang terkontaminasi akan tetap berbahaya bagi flora dan fauna di sekitarnya. Namun, alam juga memiliki kemampuan sendiri untuk pulih meski membutuhkan waktu yang sangat lama. Beruntungnya, para ilmuwan dan aktivis lingkungan selalu berusaha keras dalam mengurangi dampak radiasi ini melalui teknologi yang mereka kembangkan. Salah satunya seperti teknologi pengolahan limbah nuklir yang dapat membantu dan mengurangi dampak radiasi dan memulihkan area yang terkontaminasi. Selain bantuan mereka,
Masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan limbah radioaktif yang lebih baik dan memastikan area yang terkontaminasi dapat pulih dengan baik. Radiasi gamma merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik dan teknologi yang tepat, kita dapat mengelola dan mengurangi dampak negatif dari radiasi gamma terhadap planet kita.